Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya di channel Nus Bahdi, di mana video kali ini teman-teman, saya akan memberikan informasi terupdate tentang penyelesaian tenaga honorer. Jadi ini adalah info untuk khusus tenaga honorer di tahun 2023. Sebagaimana kita ketahui atau video saya sebelum-sebelumnya yang memberikan informasi tentang tenaga honorer di tahun 2023, khususnya di bulan November, itu sudah tidak ada lagi yang namanya tenaga non-ASN atau tenaga honorer. Pada intinya, status itu dihapus oleh pemerintah. Nah, isu yang lagi hangat untuk tenaga honorer tentunya akan diangkat menjadi ASN P3K. Kalau kita lihat dari Komisi 2, Raker Komisi 2 yang menyampaikan bahwa semua tenaga honorer akan diangkat menjadi ASN P3K. Nah, saya akan memberikan informasi di mana tenaga honorer yang sudah dilakukan pendataan di tahun 2022, kemungkinan besar mereka akan mendapatkan peluang yang besar untuk diangkat menjadi ASN P3K karena data dia ada di BKN. Nah, bagaimana cara kita mengecek nama kita, data kita itu ada di instansi pemerintah tersebut? Nah, sebelum saya berbagi informasi ini, bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami, yang baru bergabung, silakan tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu mendapatkan info-info terupdate dari channel kami. Oke teman-teman, kita langsung saja. Sebelum saya memberitahukan tutorial bagaimana cara mengecek data kita di akun BKN, saya akan memberikan informasi ini dulu teman-teman. Jadi teman-teman silahkan menyimak video ini sehingga teman-teman itu tidak salah memahami informasi yang kami berikan. Dimana judul dari informasi ini adalah apakah nama kalian telah terdaftar? Jika penasaran, berikut cara cek nama honorer K2 di database BKN. Azura Anas selaku Menpan RB telah mengumumkan bahwa pada pertengahan tahun ini BKN akan membuka seleksi CPNS dan P3K. Oleh karena itu, BKN lagi bekerja keras untuk mendata para honorer yang berada di pemerintahan pusat dan daerah. Tentunya pendataan para honorer tersebut dilakukan oleh BKN sebagai pegangan data dalam manajemen P3K. Hal tersebut seperti terkandung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K. Setelah dilakukan pendataan, BKN mendapatkan data yang meliputi honorer K2 dan honorer non-kategori. Untuk honorer K2 terdata sebanyak 50.508 honorer. Sedangkan untuk honorer non-kategori sebanyak 492.820 honorer. Dan buat para honorer yang penasaran apakah namanya telah terdata dan termasuk dalam honorer K2 atau honorer non-kategori, cara mengeceknya sangat gampang sekali, yaitu dengan cara pertama, teman-teman bisa masuk situs non-ASN bkn.co.id. Terus yang kedua, pilih menu pengumuman instansi. Terus yang ketiga, ketik nama instansi di tempat kerja. Terus yang keempat, klik pengumuman. Dan yang kelima, setelah itu muncullah nama-nama honorer yang termaksud dalam K2. Nanti saya akan buka teman-teman bisa melihat gimana caranya. Nah, jadi informasi ini teman-teman pada intinya adalah teman-teman itu tenaga honorer itu wajib terdata, punya data di status di data BKN, sehingga teman-teman kalaupun misalnya pada tahun 2023 sesuai dengan manajemen P3K, teman-teman wajib diangkat menjadi ASN P3K, itu wajib terdata, datanya ada di BKN. Nah, lalu gimana cara mengecek data kita ada atau tidaknya? Jadi teman-teman silahkan memperhatikan. Saya coba untuk membuka
Nah, teman-teman silakan ketik di Google ya, nonasnbkn.co.id. Terus nanti muncul seperti ini, teman-teman pilih pengumuman instansi. Kita klik. Kita klik, akan muncul seperti ini teman-teman. Pengumuman pendataan non-ASN pra finalisasi. Nah, teman-teman silahkan, ini kan di sini ada link pengumuman instansi. Nah, teman-teman itu honor di instansi apa? Contoh misalnya saya, teman-teman, saya pernah honor di instansi pemerintah Kabupaten Berau. Nah, muncul teman-teman. Jadi pemerintah Kabupaten Berau, kita akan cek, kita klik pengumuman. Jadi dalam instansi Kabupaten Berau ini, semua tenaga honorer itu datanya ada di situ. Baik guru, teknis maupun kesehatan. Semua ada yang namanya honorer selama mereka ikut pendataan di tahun 2022. Nah, muncul seperti ini, teman-teman silahkan klik pengumuman Kabupaten Berau non-ASN 2022. Nah, kebetulan saya sudah klik tadi. Akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, ini ada pengumuman hasil pendataan tenaga non-ASN melalui aplikasi BKN di lingkungan pemerintah Kabupaten Berau. Saya sempat mengikuti pendataan ini di tahun 2022. Saya coba cek nama saya, apakah saya terdata atau tidak. Oke. Kita cari. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman, jabatan ini ada, jadi teman-teman silahkan ngecek jabatannya dan unit kerjanya di mana. Pada saat teman-teman honorer itu di mana? Contoh misalnya saya honorer pernah di Puskesmas Biduk-Biduk. Saya coba cari Puskesmas Biduk-Biduk. Terus ini di bawah sih. Nah, nih saya dapat di Puskesmas Biduk-Biduk. Teman-teman bisa lihat nih tempat saya kemarin honor di UPT Puskesmas Biduk-Biduk. Terus jabatan saya adalah perawat ahli pertama. Saya coba cari nama saya. Nah, teman-teman bisa lihat ini nama saya. Ini nik saya dan ini nama saya, Bahdino. Jadi saya terdata di instansi tempat saya honor di tahun 2022. Jadi walaupun teman-teman sudah menjadi ASN, ketika teman-teman masuk dalam pendataan K2 ataupun non kategori, namanya tetap terdata kalau kita pernah ikut pendataan. Saya pernah di tahun 2022. Nih, PT Puskesmas Biduk-Biduk, ini pelaksana perawat. Ini salah. Sebenarnya saya perawat ahli pertama. Terus S1 keperawatan nurse. Nah, jadi data kita ada. Jadi teman-teman silahkan cek datanya sesuai dengan informasi yang saya berikan, mulai dari masuk situsnya, terus klik pemerintahnya. Jadi ikuti saja video ini, dia akan muncul. Kalau data teman-teman itu ada, kemungkinan teman-teman itu terdata pada saat pendataan tenaga non-ASN. Tapi kalau teman-teman itu tidak terdata, ya kemungkinan besar teman-teman tidak terdata di tahun 2022 atau pada saat K2 kemarin. Jadi seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi yang sempat saya berikan kepada teman-teman. Semoga ini bisa membantu teman-teman dalam memahami informasi yang kami berikan, atau ada isu-isu yang lagi membahas tentang tenaga honorer akan diangkat menjadi ASN, dengan pertimbangan data kita wajib ada di pendataan di BKN. Jadi itu saja informasi yang kami berikan. Terima kasih sudah menonton video ini, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.